Saudara, kabar terbaru dari konflik antara Iran dan Israel, memang kedua negara ini disebut sudah menyetujui untuk terjadinya ceasefire atau gencatan senjata setelah perang berlangsung selama 12 hari. Tetapi muncul pertanyaan, apakah ini gencatan senjata yang benar-benar terjadi, realistis begitu, atau ternyata ini sebuah gencatan semu karena hanya pindah lokasi saja. Mengingat Israel alasannya mau melakukan gencatan senjata karena ingin lebih fokus ke jalur Gaza. Meanwhile, kalau kita ingat, di belakang Hamas itu ada Teheran, ada Iran di sana. Nah, kita akan coba diskusikan bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Prof Hikmah, apa kabar? Baik, Reno. Terima kasih. Prof, sebuah kabar yang membahagiakan tentu ketika ada gencatan senjata antara Iran dan Israel. Tapi menjadi pertanyaan, menjadi kekhawatiran kalau gencatan senjata ini sifatnya dalam tanda kutip semu. Bagaimana menurut Prof Hikmah? Pertama gini ya, saya memahami gencatan senjata ini adalah gencatan senjata yang tidak dinegosiasikan antara dua negara dengan pihak ketiga. Hmm. Tetapi gencatan senjata yang terjadi ini karena ada pernyataan dari Trump bahwa 6 jam ke depan Iran tidak melakukan serangan ke Israel, ya, Hmm. dari waktu yang sudah ditentukan. Dan kemudian 6 jam berikutnya Israel tidak juga melakukan serangan ke Iran. Artinya dalam waktu 12 jam ini tidak akan ada serang menyerang begitu. Nah, jadi ini suatu gencatan senjata yang tanda kutip seolah-olah ditentukan oleh Trump, ya. Karena ada pernyataan juga dari Menteri Luar Negeri Iran, kalau saya tidak salah, yang mengatakan bahwa nggak ada perjanjian no agreement, ya. Tetapi memang kalau Iran tidak melakukan serangan ke Israel dan kemudian Israel tidak juga melakukan serangan ke Iran, berarti terjadi nih gencatan senjata ini. Nah, itu yang saya pahami terkait dengan gencatan senjata ini, satu. Yang kedua, karena ini tidak didetailkan, ya, gencatan senjata ini, siapa yang menjadi pengawas dari gencatan senjata, kalau ada pelanggaran seperti apa dan sebagainya, tidak seperti kayak misalnya satu perjanjian untuk melakukan gencatan senjata, maka saya melihat bahwa ya ini kan banyak yang bisa diinterpretasi. Ya, banyak bisa diinterpretasi. Nah, tapi intinya kalau dua negara ini tidak saling menyerang, ya memang harapan kita ini akan seterusnya seperti ini dan kemudian tidak ada lagi perang. Perang yang menurut Trump itu perang 12 hari akan sudah selesai, ya. Tetapi kalau misalnya di sana sini ada tafsiran, nah ini yang akan mudah gencatan senjata ini meletus kembali menjadi perang lagi gitu. Nah, sementara ini memang ada komplain dari Israel bahwa Iran melakukan serangan gitu ya. Tapi sebaliknya juga Israel sudah siap-siap melakukan serangan ke Iran. Nah, ini yang kemarin saya dengar di berita bahwa Presiden Trump tanda kutip ya marah gitu ya dan menggunakan inilah first word gitu ya. Jadi umpatan yang tidak seharusnya seorang presiden di Amerika Serikat menyampaikan. Nah, tapi seolah-olah Trump mau mengatakan bahwa kamu berdua harus ikuti apa yang saya katakan. Kamu harus stop 6 jam ke depan, kamu harus stop. Udah, kalau misalnya ini bisa stop, maka ya akan menjadi permanen ceasefire atau gencatan senjata ini. Nah, Begitu. menjadi pertanyaan begini, Prof Hikmah, ketika tanggal 22 Juni kita ingat Trump mengumumkan bahwa Amerika memberikan atau menyerang 3 situs nuklir Iran. Kemudian 2 hari berikutnya berselang, AS juga yang mengumumkan bahwa ini terjadi gencatan senjata ini masih belum masuk di nalar saya, di logika saya. Oke, lu habis nyerang, kemudian lu ngatakan ceasefire, gencatan senjata. Ini bagaimana nih, Prof Hikmah? Iya, saya juga tidak masuk dalam nalar saya gitu ya. Jadi Amerika Serikat dalam posisi dia seolah-olah berada di belakang Israel karena Hmm. Israel diserang oleh Iran sehingga dia intervene gitu ya, terlibat dalam perang ini dan yang kemarin itu pernah dijanjikan oleh Trump 2 minggu dari pernyataannya akan ditentukan, tapi belum sampai 2 minggu, baru beberapa hari sudah dijatuhkan bom ke 3 titik tersebut. Mhm. Nah, itu kan berarti ada keberpihakan dari Amerika Serikat. Betul. Tiba-tiba Trump sekarang dalam posisi sebagai mediator.
gitu ya. Nah, ada 3 tafsiran menurut saya. Pertama adalah apakah Trump sekarang mulai mundur posisinya? Kan karena waktu dia menjatuhkan bom itu dan kemudian dia berpidato, dia mengatakan kepada Iran, ada 2 opsi bagi Iran, berdamai atau kami akan serang lebih keras lagi kalau kemudian Iran akan melakukan balasan, ya. Itu berarti kan, jelas bahwa di situ udah keterlibatan Amerika Serikat dan menurut saya seorang mediator atau pihak mediator itu nggak bisa menjadi pihak yang terlibat dalam, sengketa. Yang kedua adalah pernyataan terima kasih dari Perdana Menteri Netanyahu, yang beliau setelah dijatuhkan 3 bom itu mengatakan, "Terima kasih Amerika Serikat," begini dan sebagainya. Artinya memang kan Israel mau mengatakan bahwa Amerika Serikat berada di belakang saya, ya. Dan yang terakhir adalah kalau saya lihat bahwa, apa namanya, eee, Amerika Serikat menerima serangan dari Iran, ya, walaupun di pangkalan militer mereka di Qatar gitu ya. Berarti kan ini sudah berpihak, sudah ada. Tapi kok tiba-tiba dia memposisikan diri sebagai mediator. Ini yang saya juga sama seperti Reno juga, tidak masuk nalar dan mungkin banyak, apa namanya, pihak yang mengatakan bahwa ini nggak pas ini. Tapi menurut saya ada kemungkinan bahwa Trump ini memang awalnya dia menggertak dengan harapan Iran tidak melakukan perlawanan, sehingga dia bisa mengatur segala sesuatunya. Tapi ternyata Iran melakukan perlawanan, sehingga apa? Dia harus mundur nih, satu langkah. Lalu supaya dia tidak kehilangan muka, dia ingin menjadi seolah-olah mediator. Nah, mediator ini kan juga sebenarnya semua negara bisa melakukannya. Orang dia cuma mengatakan bahwa pokoknya Iran, kamu jangan melakukan serangan ke Israel. Dan kalau Iran mematuhi itu, berarti sudah beres nih. Lalu sekarang tinggal Israel. Israel, kamu jangan menyerang Iran. Ya, kalau sudah dilakukan itu, berarti kan dua-duanya sudah selesai nih. Ya, artinya untuk menyelamatkan muka Trump yang tadinya keras berada di belakang Israel, bahkan siap untuk menghadapi siapapun juga yang ada di belakang Iran, ternyata beliau mundur. Dan untuk menyelamatkan mukanya itu ya beliau seolah-olah menjadi mediator. Nah, tapi dari sisi Iran mungkin juga ini dianggap sebagai opportunity juga ya untuk bisa keluar dari perang ini ya secara secara muka tegak lah. Karena apa? Karena Iran sekarang dalam posisi yang lebih tinggi karena setelah diserang Amerika, dia sudah menjanjikan akan melakukan serangan yang lebih hebat dan memang sudah dilakukan serangan yang lebih hebat. Pertama adalah secara fisik, dia serang Israel kembali, lalu kemudian dia serang, pangkalan militer Amerika, dia kemudian melakukan serangan berupa ini, cyber gitu ya, karena dia pergi ke Rusia, bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Putin juga sudah mengatakan bahwa tindakan Amerika ini pelanggaran, sehingga membuat Amerika jadi gentar. Karena apa? Nah, Dia akan mau oh, mulai perang dunia ketiga nih kalau misalnya masih apa, mendukung Israel dan kemudian menyerang Iran. Dan yang nah itu menarik Prof. Hikmah. Mohon maaf saya potong. Jadi soal keberangkatan Menlu Iran ke Moskow bertemu Presiden Putin disampaikan pada Minggu sore, kemudian bertemu pada Senin pagi, kemudian Selasanya tanggal 24 Juni, kemudian Trump minta supaya terjadi gencatan senjata. Apakah ini sebenarnya reaksi dari Trump sebenarnya bukan melihat ingin ada perdamaian, tapi melihat Menlu Iran ini kok sampai bertemu Putin begitu? iya, bukannya tidak mungkin itu yang terjadi. Ya, Hmm, bukannya tidak mungkin itu yang terjadi. Itu, serangan yang dijanjikan oleh Iran. Jadi serangan itu bukan dalam arti serangan fisik, tetapi pertemuan Menteri Luar Negeri, Iran ke Putin, dan Putin cukup bilang, "Ya, ini menurut saya serangan ini ilegal." Ya, kalau sudah dinyatakan pertama ilegal, kalau kemudian diserang lagi, berarti ilegal-ilegal lagi kan? Ya, bukannya tidak mungkin yang namanya Rusia akan berada di belakang, eee, Iran. Dan hmm, yang ketiga adalah, serangan yang berikutnya adalah ketika parlemen Iran, membahas mengenai Selat Hormuz. Itu kan membuat negara-negara pada khawatir dan terutama bursa di Amerika Serikat. Mereka seolah-olah
menghajar Trump ya dengan jatuhnya harga-harga saham. Dan Trump agak khawatir juga seperti ini karena saya teringat pada waktu Trump mengenakan tarif juga dia dihajar oleh bursa, akhirnya dia mengatakan akan ada postponement selama 90 hari. Nah, jadi setelah ada serangan yang dilakukan oleh tanda kutip Iran ini, ya serangan tanda kutip ini, maka Trump sekarang berubah posisi. Dia menjadi seolah-olah mediator dengan mengatakan bahwa pokoknya 6 jam ke depan jangan ada serangan, 6 jam berikutnya jangan ada serangan dari Israel. Dan ketika Israel sudah siap dengan pesawat tempur dan lain sebagainya mau melakukan serangan ke Iran, Trump marah sekali tuh, ya kan? Ya, Marah ya. sekali, ya. Oke, Prof. Hikmah, terakhir juga yang membuat saya mengatakan bahkan juga mengkhawatirkan gencatan senjata ini bersifat semu begitu ya, adalah tweetan atau tweet yang cuitan yang disampaikan oleh Khamenei di akun X-nya tanggal 24 Juni. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang paham soal sejarah bangsa Iran itu akan memahami bahwa Iran bukanlah negara yang mudah menyerah. Itu Hmm. di tanggal yang sama dengan penyampaian gencatan senjata oleh Presiden Trump antara Iran dan Israel. Apa yang bisa Anda maknai dari cuitan Khamenei ini? Yang pasti tidak mudah menyerah itu mungkin referensinya itu adalah rujukannya itu adalah pada waktu eee, Iran melakukan serangan baik itu ke Israel maupun serangan ke Amerika Serikat yang saya sebut tadi 3 hal itu, ya. Itu menunjukkan bahwa nggak kemudian serta-merta dengan penjatuhan bom ke 3 fasilitas nuklir Iran, lalu kemudian Iran bilang, "Dengan ini saya menyerah, saya akan ikuti apa yang dikatakan oleh Amerika." Enggak, justru dia melakukan serangan. Ya, artinya apa? Dia tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Tapi bukan berarti kalau tidak mudah menyerah itu dia tidak bisa setuju dengan apa namanya, gencatan senjata. Karena begini, sedikdaya-dikdayanya Amerika Serikat tidak akan langsung menghabisi Iran. Bisa menghabisi Iran, tapi dia nggak akan lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu, Presiden Trump tahu bahwa negara-negara yang reaksinya, responsnya adalah menganggap bahwa tindakan Trump ini ilegal, itu mereka akan siap berada di belakang Iran. Memang kalau negara-negara NATO, negara-negara kebanyakan Uni Eropa pasti mengatakan bahwa tindakan ini tindakan yang dibenarkan dalam hukum internasional. Nah, itu dari sisi Amerika. Kedua, dari sisi Iran, boleh saja Iran memberikan pelajaran, baik itu ke Amerika, ke Israel, bahwa mereka adalah negara kuat yang tidak mudah untuk menyerah, begitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa Iran kemudian tidak bisa setuju dengan gencatan senjata, ya. Karena apa? Mungkin yang dipikirkan oleh Iran adalah kemaslahatan dari dunia, ya. Bahwa kita ini, akan lebih baik tanpa perang, ya. Apalagi kalau misalnya perang itu sudah mengarah ke perang dunia ketiga, bahkan perang yang menggunakan senjata nuklir yang akan memusnahkan semuanya. Nah, jadi menurut saya, ada tanda kutip kesadaran bahwa kita harus tetap hidup ini, ya, sebagai bangsa negara di dunia ini, itu yang membuat, bukannya tidak mungkin, Ali Khamenei untuk bisa menyetujui apa yang disampaikan oleh Trump untuk tidak melakukan, serangan. Berarti artinya gencatan senjata antara Iran Israel ini akan berlangsung cukup lama, berlangsung permanen begitu? Ya itu yang kita harapkan ya, karena Ya, sampai hari ini kita nih kadang-kadang deg-degan juga ya, tiap jam, tiap menit, ya. harus kita pantau apakah memang, ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Tapi sampai hari ini, sampai kita membahas ini, saya coba Google gitu ya, saya cari, berbagai referensi, kelihatannya, masih, dipatuhi oleh kedua negara untuk tidak saling menyerang, seperti itu. Baik, Profesor Hikmanto Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Dan itu memang menjadi harapan kita supaya gencatan senjata antara Iran dan Israel ini terjaga begitu ya. Jangan sampai ada peperangan lagi. Terima kasih, Prof. Hikmah. Terima kasih, Reno. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kami terkait dengan situasi terkini di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel. Gencatan senjata sudah terjadi dan kita harapkan ini terjadi permanen. Namun yang menjadi PR berikutnya bukan berarti konflik Timur Tengah selesai.
Israel mengalihkan kembali fokusnya ke jalur Gaza. Ini yang akan kita pantau bersama, kita akan pelototi dalam tanda kutip bersama-sama. Bagaimana menurut Anda, Saudara, terkait dengan konflik Timur Tengah? Saya tunggu Anda di kolom komentar. Salam CTV.